Pemerintah membubarkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 lalu membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam rapat perdananya, komite membahas anggaran penanganan COVID-19 hingga distribusi vaksin. Presiden Joko Widodo membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Komite ini dipimpin Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dalam rapat perdana di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, tim ini membahas anggaran, penerapan protokol kesehatan, pemulihan ekonomi tanah air, hingga distribusi vaksin COVID-19. Dan selanjutnya pemulihan ekonomi dan penanganan COVID ini yang memerlukan perencanaan jangka menengah, tentu ini yang akan disiapkan dengan tim. Selanjutnya tentu strategi utama yang terkait dengan surveillance, tes lacak, kontak, dan isolasi itu terus dijalankan, dan juga terkait dengan protokol COVID, cuci tangan, masker, dan jaga jarak, tentu melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat, dan pemerintah terus mendorong agar kunci utama daripada pandemi COVID ini adalah terkait baik itu vaksin maupun ketersediaan daripada obat-obatan ataupun antibodies. Melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19. Komite ini terbagi atas Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi. Dengan adanya komite ini, maka gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pusat dan daerah dibubarkan. Namun kewenangannya tidak berubah karena posisi Satgas Penanganan COVID berada di bawah komite. Semua kewenangan Pak Doni sebagai gugus tugas yang kemudian beralih menjadi satuan tugas, tidak ada yang berkurang sama sekali. Jadi hal yang berkaitan dengan kesehatan, perizinan, pembelian, penanganan, dan sebagainya tetap menjadi tugas di satuan tugas COVID-19. Diketahui Ketua Pelaksanaan Komite Penanganan COVID-19 dijabat Menteri BUMN Erick Thohir. Sementara Ketua Satuan Tugas tetap dijabat Kepala BNPB Doni Monardo. Adapun menteri lainnya yakni Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tim Liputan iNews melaporkan.